Selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Di video kali ini, gue bakal jelasin ke kalian tentang metodologi dalam melakukan data mining, yaitu CRISDM. Oke, sebelum gue masuk ke metodologinya, gue bakal coba sedikit memberikan gambaran apa sih data mining. Jadi data mining itu sebenarnya kalau dipenggal dari katanya ya, jadi menggali data. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang biasanya mining itu untuk kekayaan mineral seperti misalnya batu bara, emas, dan lain-lain. Nah, di sini itu kenapa diambil namanya data mining juga karena data itu tidak kalah pentingnya seperti mineral, seperti kekayaan mineral. Jadi kalau orang bilang data is new oil, jadi orang sering mengaitkan kegiatan-kegiatan data scientist itu dengan nomenklatur data mining, jadi menggali informasi. Karena pada dasarnya si data mining ini nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan informasi ya, informasi dari data. Jadi data yang kita mining itu nanti outputnya adalah informasi. Informasinya untuk apa? Informasinya itu untuk pemecahan masalah ataupun membuat kebijakan seperti itu. Karena pentingnya data mining ini, makanya ada beberapa metodologi yang ada sebagai guidance dalam melakukan data mining. Salah satunya yang paling umum digunakan adalah CRISDM. CRISDM ini ada pada tahun 1996. Oke, jadi sudah cukup tua adanya si CRISDM ini, dan sampai sekarang itu masih sangat-sangat sering digunakan. Sebetulnya ada lagi yaitu yang common digunakan yaitu SEMA. SEMA ini kurang lebih seperti sama, tapi tidak ada tahap deployment kalau setahu saya ya. Kalau di CRISDM ini ada tahap akhir yaitu deployment. Nah, si CRISDM ini tidak mutually eksklusif dan bisa berjalan paralel. Oke, jadi nggak harus business understanding itu sama data understanding itu nggak bisa dijalankan berbarengan, tuh nggak salah. Kalau di CRISDM itu bisa dilakukan secara paralel. Tahapannya seperti yang ada di gambar. Yang pertama business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nanti di evaluasi ini bisa ada siklus balik langsung ke basis understanding, karena tidak semua case itu harus kita deploy. Tidak semua case itu harus dilakukan deployment. Ada kadang kita sampai evaluasi aja kita sudah cukup untuk mendapatkan informasi dan kita langsung coba untuk mengulang kembali pada tahap business understanding. Oke, yang pertama business understanding. Jadi business understanding ini tujuannya adalah untuk mengenali permasalahan bisnis kita. Oke, jadi bisnis goal kita tuh apa? Permasalahan bisnis kita tuh apa yang mau kita pecahkan? Jadi di tahap inilah kita mengenali hal-hal itu. Misalnya kita punya case, misalnya perusahaan A dengan produk Z itu tingkat produktivitas produk Z-nya ini sangat menurun. Nah, kita mau mencari tahu apa sih penyebabnya si produktivitas kita itu menurun. Nah, kita coba gali informasi tentang permasalahannya dulu, nanti baru kita coba pecahkan dengan data mining. Nah, biasanya business understanding ini dilakukan di sektor manajemen, jadi bukan di sektor teknis. Karena ini permasalahan bisnis ini biasanya terjadi di manajer ke atas, maksudnya di tingkat manajer. Nah, contohnya bisa berupa strategi penjualan atau distribusi ataupun yang lainnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di permasalahan produksi. Tahap selanjutnya adalah data understanding. Jadi setelah bisnisnya kita cari tahu, nah selanjutnya apa sih datanya yang perlu kita kenali yang berkaitan dengan permasalahannya. Jadi data understanding ini bergantung pada proses business understanding. Jadi di tahap ini merupakan tahap eksplorasi data. Jadi misalnya
Kalau permasalahannya adalah distribusi produk, berarti datanya apa aja nih? Misalnya datanya adalah data distributor yang kita targetkan, atau data terkait dengan lokasinya, atau data terkait dengan jumlah distributor kita, atau jumlah partner kita, dan lain sebagainya. Untuk di data understanding ini sudah masuk ke ranah teknis. Jadi unit teknis yang akan mengenali data-data apa yang berkaitan, yang bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan atau mengarahkan ke tujuan bisnis yang tadi sudah dilakukan oleh level manajemen. Nah, setelah data understanding ini dilakukan, kita sudah mengeksplorasi data, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu data preparation. Nah, di data preparation ini adalah kita melakukan tahapan seperti beberapa video yang gue jelaskan. Misalnya ketika kita memecah antara data training dengan data testing, atau misalnya kita melakukan feature scaling, atau misalnya kita melakukan one hot encoder, atau kita lakukan label encoding. Nah, biasanya tahap-tahapan ini yang paling sering disebut dengan data preprocessing. Nah, di mana data preprocessing ini adalah sebenarnya adalah bagian paling besar dari seluruh cakupan data mining, karena ketika datanya itu belum ready, otomatis data preparation ini adalah proses yang paling lama kita lakukan. Kita mau lihat bagaimana data ini dibersihkan. Misalnya ada beberapa fitur yang tidak diperlukan, kita lakukan fitur reduction, ataupun kita misalnya lakukan fitur scaling ketika nilai-nilai dari datanya itu tidak pada skala yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget hal-hal yang dilakukan di data pre-processing ini. Nah, ketika data preparation ini sudah siap, pastinya data yang kita sudah eksplorasi sebelumnya sudah kita bersihkan, sudah kita buat sedemikian rupa sehingga dia itu sesuai dan fit untuk dilakukan modeling. Makanya tahap selanjutnya adalah tahap modeling. Jadi tahap modeling ini di mana kita melakukan proses pemodelan machine learning, atau misalnya kita menggunakan deep learning. Nanti kita akan coba fitkan data kita itu dengan formulasi model kita, terus menempatkan data kita terhadap model yang sudah kita buat. Oke, jadi kita fitkan data kita yang sudah ready, kita fit kepada model machine learning kita. Nah, disinilah tahap modeling. Nah, setelah kita lakukan tahap modeling, kita memiliki output, misalnya akurasinya, misalnya kita dapat nilai performanya, habis itu kita lihat nilai recall, presisinya, F1 score-nya, dan lain-lain. Setelah itu kita lihat evaluasi dari model yang kita buat. Nah, kita di tahap ini kita akan melakukan pengukuran seperti yang saya bilang tadi, performanya itu seperti apa. Apakah proses dari data mining yang kita lakukan tadi bisa menghasilkan solusi bagi permasalahan bisnis kita. Nah, ini yang menarik. Ketika kita sudah melakukan seluruh proses data mining tadi, kita mau lihat nih model kita performanya seperti apa. Apakah sudah baik ataupun sangat baik tapi malah menjadi overfitting, ataupun misalnya sudah baik namun sepertinya belum tepat solusinya, belum tepat sebagai solusi dari permasalahan bisnis kita. Nah, di sini dilakukan evaluasi. Ketika misalnya belum tepat solusinya, kita bisa ulang lagi. Kita bisa ulang lagi ke kita bisa ulang lagi ke business understanding untuk melakukan proses data mining kembali sehingga kita mendapatkan hasil yang bisa menjawab dari permasalahan bisnis kita. Sebelum nantinya kita bawa ke proses terakhir, yaitu proses deployment. Proses deployment ini kita itu menghadirkan model yang kita buat. Jadi misalnya gini, model kita itu sudah bagus, dievaluasi sudah baik. Nah, kita gimana caranya kita menghadirkan si model kita ini ke permasalahan bisnis kita. Nah, biasanya ini bisa modelnya kita hadirkan dalam bentuk aplikasi. Misalnya kita sudah punya model machine learning untuk melakukan prediksi terhadap harga supply kita, harga
Misalnya kita adalah pabrik selai buah misalnya. Nah, kita kan butuh suplai buah-buahan. Nah, kita bisa melakukan, misalnya kita membuat model untuk prediksi harga buah-buahnya. Nah, itu misalnya ketika kita sudah punya model harga, prediksi harga buahnya, itu kita bisa lakukan fitting si model itu terhadap suatu aplikasi, misalnya web based, sehingga kita bisa membuat suatu dashboard yang bisa dilihat oleh sektor manajemen ataupun top leader dari perusahaan kita, sebagai nanti dia bisa menentukan strategi apa yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan itu pada aplikasi ini menampilkan sebuah informasi ini ditangkap oleh sektor manajemen ataupun leader di perusahaan, nanti dia akan bisa menghadirkan solusi berupa strategi, kebijakan, ataupun hal lain yang serupa. Nah, jadi tahapan deployment ini merupakan tahapan yang di akhir, menghadirkan solusi. Tahapan di mana kita menghadirkan solusi kepada perusahaan atau kepada level manajemen di instansi ataupun perusahaan kita. Nah, seperti itu gambaran dari metodologi CRISP-DM yang sering digunakan dalam melakukan proses data mining. Cukup sekian dulu video dari gua. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan share dan like ke teman-teman kalian. Kalau ingin request materi untuk dibawakan oleh Profesor Parno, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno serta ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika channel Profesor Parno ini melakukan upload video terbaru. Terima kasih atas partisipasinya. See you in the next video.